Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kalian lihat di judul, di video kali ini Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang fluida dinamis. Jadi, fluida dinamis itu kan membahas tentang fluida. Itu bisa berupa zat cair atau gas yang sifatnya dinamis, berarti dia mengalir, gitu ya. Nah, karena fluidanya mengalir, berarti fluida tersebut mempunyai debit. Nah, di mana debit itu adalah Q gitu ya simbolnya. Nah, rumusnya itu ada dua, bisa volume dibagi waktu gitu ya. Terus yang kedua bisa juga luas permukaan dikali kecepatan atau kecepatan dikali luas permukaan gitu. Biasanya ditulis di buku tuh V kali A. Oke, nah karena mereka berdua sama gitu ya, berarti bisa disimpulkan bahwa V per T, berarti volume per waktu, itu sama dengan luas dikali kecepatan gitu ya. Jadi volume bisa ditulis sama dengan luas dikali kecepatan dikali waktu. Kayak gini, boleh dibikin persamaan gitu ya. Dimana si V kecilnya ini adalah kecepatan, satuannya itu meter per second, kemudian V yang besar di sini, ini adalah volume, satuannya meter kubik, terus ada T ini adalah waktu, satuannya second, dan A ini adalah luas permukaan. Ini satuannya meter persegi. Yang kedua, akan dibahas tentang asas kontinuitas gitu ya. Misalnya, ada fluida yang mengalir dan pipanya ini berubah ukuran yang tadinya besar kemudian menyempit kayak gini. Nah, misalnya yang pertama di sini ya, dia punya luas penampang nih. Ya, ini adalah luas penampang A1 gitu, tempat masuknya. Ini mengalir fluida dengan kecepatan V1 gitu ya. Lalu dia keluar di sini nih di penampang yang kedua yang lebih kecil, itu luasnya A2, dia akan keluar dengan kecepatan V2. Dan A sama V ini berbanding terbalik dari rumus ini kan? Ya. Kan Q sama dengan A kali V gitu ya. Berarti kan A sama dengan Q per V kan? Debit dibagi kecepatan nih. Makanya luas dan kecepatan itu berbanding terbalik. Semakin sempit ininya, ya semakin kecil luas permukaannya, pasti kecepatannya akan semakin besar. Nah, di kasus pipa yang seperti ini, debitnya tuh harus sama. Jadi Q1 itu harus sama dengan Q2. Karena Q itu A kali V gitu kan ya. Berarti di sini berlaku A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 kayak gitu. Dengan A-nya adalah luas permukaan pipa yang besar gitu ya. Yang A2 ini adalah luas permukaan pipa yang kecil. Oke, karena bentuknya biasanya pipa gitu kan, permukaannya kan berbentuk lingkaran kan. Nah, jadi A-nya itu biasanya dihitung dengan luas permukaan lingkaran. Luas lingkaran itu kan pi r kuadrat gitu ya. Atau bisa juga A sama dengan 1/4 pi d kuadrat gitu. Sehingga si A ini sebanding dengan R kuadrat, A juga sebanding dengan D kuadrat. Sehingga di sini nih persamaannya itu jadi boleh diturunin lagi. Kan pertama ini nih, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Yang keduanya itu boleh luasnya ini diganti sama R kuadrat. Berarti R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2 gitu. Nah, ini adalah rumus yang kedua. Atau bisa juga A-nya diganti sama diameter, berarti D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Contoh soal yang pertama, air mengalir dalam sebuah pipa yang luas penampangnya 10 cm persegi. Untuk mengisi penuh bak yang volumenya 1 meter kubik dalam waktu 5 menit, kecepatan aliran air adalah. Jadi yang diketahui di sini pertama ada luas penampang ya, luas permukaan itu 10 cm persegi diubah jadi meter persegi, berarti 10 kali 10 pangkat min 4. Atau bisa dijadiin berarti 10 pangkat minus 3 ya, meter persegi. Volumenya 1 meter kubik, satuannya udah SI, terus waktunya 5 menit. Nah, ini harus dijadiin detik, berarti 5 dikali 60 ya, karena 1 menit itu 60 detik. Ini sama dengan 300 detik atau 300 second. Yang ditanya adalah kecepatan V-nya. Oke, berarti kita bisa gunakan rumus si debit itu kan. Tadi debit rumusnya bisa 2, bisa volume dibagi waktu, itu sama dengan luas dikali kecepatan. Karena yang ditanya si kecepatan ini kan, berarti A-nya pindah nih, jadinya ke bawah. Berarti volume dibagi waktu kali luas itu sama dengan kecepatan.
gitu ya. Sehingga kecepatan sama dengan volumenya 1 meter kubik dibagi waktunya adalah 300 second dikali luas penampangnya adalah 10 pangkat minus 3. Ini jadinya 1/3 kali 10 pangkat minus 1 ya. Ini kan ada 2. Oke, berarti V-nya sama dengan ini 10 pangkat minus 1 naik ke atas, berarti jadi 10 dibagi 3. Nah, hasilnya adalah 3,33 meter per second. Berarti jawabannya yang B. Contoh soal yang kedua. Air mengalir dari pipa berpenampang 25 cm persegi ke 5 cm persegi. Jika kecepatan aliran pada penampang besar adalah 2 meter per second, kecepatan aliran pada penampang kecil adalah, yang diketahui di sini ada A1, luas penampang 1 yang besar itu 25 cm persegi, luas penampang kedua yang kecil itu 5 cm persegi, terus ada kecepatan aliran pada pipa yang besar atau penampang besar, berarti V1 di sini ya, sama dengan 2 meter per second, yang ditanya adalah V2. Nah, berarti ini masuk ke asas kontinuitas A1 dikali V1 sama dengan A2 kali V2 gitu ya. Nah, karena rumusnya ini adalah perbandingan, ini nggak perlu diubah satuannya. Jadi nanti mereka akan saling menghilangkan. A1-nya kan 25 cm persegi gitu ya, dikali V1-nya 2 meter per second sama dengan A2 itu tadi 5 cm persegi dikali V2-nya. Nah, ini satuannya saling menghilangkan kan, cm persegi sama cm persegi dicoret. Gitu, berarti ini 25 kali 2 yaitu 50 terus dibagi 5. Ini sama dengan V2. Berarti V2-nya sama dengan 50 bagi 5 itu 10 ya, meter per second. Jadi jawabannya yang E. Soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut, D1 sama dengan 6 cm dan D2 sama dengan 3 cm. Besar kecepatan air yang mengalir pada penampang besar jika kecepatan pada penampang kecil 12 meter per second adalah. Jadi yang diketahui pertama ada diameter ya, penampang besarnya 6 cm, penampang kecilnya 3 cm. Kemudian di sini ada kecepatan pada penampang kecil itu 12 cm, berarti V2 ya, 12 meter per second. Yang ditanya adalah V1-nya. Ini berarti pakainya D1 kuadrat gitu dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Satuannya nggak usah diubah ya, karena perbandingan. Berarti ini 6 kuadrat dikali V1 sama dengan 3 kuadrat dikali V2-nya 12. Gitu, 6 kuadrat itu 36 V1, berarti ini. Kemudian yang di sini berarti 9 kali 12, gitu ya. Maka V1 itu sama dengan 9 kali 12 dibagi 36. Nah, ini ada yang bisa dicoret ya, perkecil. 36 dibagi 9, ini 1 di sini 4. Berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3 meter per second. Jadi jawabannya yang C. Soal yang keempat, sebuah pipa mendatar AB dialiri air dari ujung A ke ujung B. Penampang A sama dengan 40 cm persegi dan penampang B sama dengan 20 cm persegi. Jika debit air 1 liter tiap second, kecepatan air pada penampang A dan B adalah. Oke, di soal ini yang diketahui pertama ada luas penampang A itu 40 cm persegi, luas penampang B 20 cm persegi, volumenya 1 liter. 1 liter itu 1 desimeter kubik, ini harus dijadiin meter kubik. Gitu ya, dibagi 1000 berarti 1 dikali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Terus waktunya 1 second. Karena dia bilang debitnya 1 liter tiap second, berarti volumenya 1 liter, waktunya 1 second, gitu ya. Yang ditanya itu adalah VA sama VB, kecepatan si A, kecepatan air pada penampang A, dan kecepatan air pada penampang B, gitu ya. Yang pertama, untuk kecepatan air pada penampang A itu bisa memanfaatkan volume dibagi waktu sama dengan luas kali kecepatan, yang ini. Di mana V-nya di sini adalah kecepatan si A, berarti luasnya adalah luas si A. Oke, karena yang ditanya kecepatan, berarti si luas ini ke bawah sini ya, berarti volume dibagi waktu kali luas penampang A. Ini sama dengan kecepatan A. Nah, karena ini rumusnya bukan perbandingan, berarti dia nih harus diubah satuannya.
Ini dijadiin meter persegi berarti 40 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi gitu ya. Udah tinggal dimasukin, berarti sini ya ke atas. Kecepatan A itu sama dengan volume. Volumenya 1 kali 10 pangkat minus 3 per waktunya 1 second dikali luasnya adalah 40 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini kan jadinya 4 kali 10 pangkat minus 3 ya. Berarti VA sama dengan 10 pangkat minus 3, yang atas bawahnya 4 kali 10 pangkat minus 3. Nah, berarti 10 pangkat minus 3-nya hilangkan, tinggal 1 per 4 itu 0,25 meter per second. Terus yang kedua, untuk ngitung kecepatan si B, boleh pakai asas kontinuitas atau kayak gini lagi dari ulang. Bukan dari ulang sih, maksudnya pakai cara yang sama, pakai rumus yang sama gitu. Saya di sini bakal pakai asas kontinuitas ya. Berarti gimana? Luas A dikali kecepatan A itu sama dengan luas B kali kecepatan si B. Nah, luas A-nya, karena ini perbandingan kan, kita pakai yang ini aja nih. 40 dikali kecepatan si A itu 0,25 atau boleh ditulis 1/4 gitu ya. Sama dengan luas si B itu 20 dikali kecepatan si B. Yang 40 dibagi 4 itu 10 sama dengan 20 kali VB. Maka VB sama dengan 10 per 20, yaitu 1 per 2, ini sama dengan 0,5 meter per second. Kayak gini, berarti kecepatan A-nya 0,25, B-nya 0,5, yang ini ya. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.